Ketika berita tersebar bahwa Sultan Malaysia membatalkan pengadaan helikopter Black Hawk buatan Amerika Serikat, guncangannya terasa tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara. Bagi sebuah negara yang selama ini berusaha menavigasi antara modernisasi dan tradisi, keputusan ini melambangkan lebih dari sekedar pembatalan kontrak persenjataan. Ini mencerminkan realitas kompleks politik, ekonomi, dan keamanan Malaysia saat ini. Malaysia selama ini terus berupaya memodernisasi angkatan bersenjatanya, dengan ketegangan regional yang terus memanas di Laut Cina Selatan dan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan nasional. Pemerintah sebelumnya telah memprioritaskan penguatan tentara udara di Raja Malaysia atau TUDM serta unit penerbangan angkatan darat. Sikorsky UH-600 Black Hawk adalah legenda dalam peperangan modern. Dikenal karena keandalannya, fleksibilitasnya, serta rekam jejak tempurnya yang terbukti. Helikopter ini tampak seperti pilihan sempurna untuk kebutuhan militer Malaysia. Dari pengangkutan pasukan hingga bantuan bencana, Black Hawk bisa memainkan banyak peran dalam mendukung pertahanan nasional maupun operasi kemanusiaan. Karena itu, keputusan untuk mundur dari kesepakatan Black Hawk memunculkan banyak tanda tanya. Pengumuman itu datang mengejutkan. Sultan dengan tegas menyatakan, Malaysia tidak akan melanjutkan pengadaan Black Hawk. Meski detailnya masih sebagian bersifat rahasia, pihak Dola menyebutkan bahwa keputusan ini bersifat final dan tidak bisa dinegosiasikan kembali. Reaksi pun beragam. Sebagian menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani melawan pengeluaran asing yang dianggap tidak perlu. Sementara sebagian lainnya khawatir hal ini akan melemahkan kemampuan militer Malaysia pada saat ketegangan regional mencapai titik tertinggi. Malaysia memang tengah menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi. Mengalokasikan miliaran ringgit untuk membeli helikopter memicu perdebatan apakah dana itu sebaiknya dialihkan untuk kesehatan, infrastruktur, atau pendidikan. Keputusan Sultan kemungkinan dipengaruhi oleh keinginan untuk mengarahkan kembali anggaran pada kebutuhan dalam negeri. Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik. Monarki, khususnya peran Sultan, memiliki posisi simbolis sekaligus berpengaruh dalam keputusan nasional. Dengan menghentikan kesepakatan ini, Sultan mungkin sedang memberikan sinyal perlunya akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam belanja pertahanan. Faktor lain yang mungkin berperan adalah pergeseran dari pemasok barat. Malaysia, seperti banyak negara ASEAN lainnya, kini menjejaki kerjasama pertahanan dengan Rusia, China, bahkan Turki. Membatalkan kesepakatan Black Hawk bisa membuka pintu bagi kemitraan alternatif. Tanpa Black Hawk, militer Malaysia mungkin menghadapi keterbatasan dalam penggerahan cepat. Ini bisa mempengaruhi seberapa cepat pasukan merespon ancaman atau bencana alam. Black Hawk sebelumnya diproyeksikan akan secara signifikan meningkatkan kemampuan pencarian dan penyelamatan Malaysia. Kini, militer harus mengandalkan aset yang ada, yang mungkin tidak mampu memberikan tingkat efisiensi yang sama. Para pengkritik berpendapat bahwa tanpa helikopter modern, Malaysia beresiko tertinggal dibandingkan negara tetangganya dalam hal kapabilitas pertahanan. Di kawasan di mana proyeksi kekuatan sangat penting, hal ini bisa membuat Malaysia rendan. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Indonesia, dan Filipina mengamati langkah ini dengan seksama. Sebagian mungkin menafsirkannya sebagai tanda Malaysia mundur dari upaya memperkuat postur militernya, sementara sebagian lain bisa melihatnya sebagai keputusan keuangan yang bijaksana. Dalam skema besar ASEAN, pembatalan Malaysia ini bisa sedikit menggeser keseimbangan mobilitas udara. Dengan ketegangan di Laut Cina Selatan, setiap keputusan membawa konsekuensi regional. Jika bukan Black Hawk, lalu apa? Malaysia bisa mempertimbangkan helikopter Rusia Mi-17, Airbus H225M buatan Eropa, atau bahkan Z-20 buatan Cina. Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk harga, pemeliharaan, serta implikasi politik. Meski tidak mungkin dalam waktu dekat, Malaysia mungkin akan berinvestasi pada industri dirgantara dalam negeri untuk mengembangkan atau merakit helikopter secara lokal. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada pemasok asing dalam jangka panjang. Bagi Amerika Serikat, penjualan persenjataan bukan hanya urusan bisnis, tetapi juga instrumen diplomasi. Penolakan Malaysia terhadap Black Hawk bisa menimbulkan ketegangan hubungan, terutama jika Kuala Lumpur lebih condong ke Rusia atau China sebagai alternatif. Bagi Sikorsky pun kontraktor pertahanan AS, ini adalah pukulan. Kesepakatan itu akan memperkuat kehadiran mereka di Asia Tenggara. Kehilangan Malaysia sebagai klien melemahkan pijakan mereka di kawasan ini. Banyak rakyat Malaysia mendukung langkah Sultan dengan alasan bahwa bangsa ini memiliki kebutuhan yang lebih mendesak daripada membeli helikopter baru. Mereka percaya sumber daya seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan membiayai alutsista mahal.
Di sisi lain, para analis pertahanan dan sebagian politisi memperingatkan bahwa pembatalan ini dapat melemahkan kesiapsiagaan Malaysia menghadapi krisis. Mereka berargumen bahwa keamanan tidak boleh dikompromikan. Meski untuk sementara kesepakatan dibatalkan, pengadaan pertahanan seringkali berjalan dalam siklus. Ada kemungkinan bahwa Black Hawk atau platform barat lainnya akan kembali dipertimbangkan begitu kondisi ekonomi membaik. Malaysia juga mungkin akan semakin mendiversifikasi pemasok pertahanannya. Kemitraan potensial dengan Turki, Korea Selatan, atau bahkan proyek bersama di tingkat ASEAN Bubuk bisa muncul sebagai alternatif. Keputusan Sultan untuk membatalkan kesepakatan Black Hawk bukan sekedar soal pengadaan. Ini merupakan refleksi dari prioritas Malaysia. Keputusan ini menyoroti keseimbangan antara kekuatan militer, realitas ekonomi, dan pengaruh politik. Meski langkah ini memicu perdebatan, satu hal jelas, strategi pertahanan Malaysia kini berada di persimpangan, dan pilihan yang diambil akan membentuk keamanan negara untuk dekade-dekade mendatang.